Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus paham rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Sehingga pada kehidupan kita tidak boleh bagi kita untuk sedetik pun berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Karena apa? Selama kita masih menghirup nafas, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali dan bertobat kepadanya. Bedanya Allah dengan makhluk, setiap makhluk kalau melakukan 1000 kebaikan, lalu ada satu kesalahan ini bisa menguburkan 1000 kebaikan. Itu manusia. Tapi kalau Allah, ada manusia berbuat keburukan 1000 keburukan, tapi dia melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan ini bisa menguburkan 1000 keburukan yang pernah dilakukan. Karena Allah itu rahmatnya besar bagi mereka yang yakin kepada rahmatnya Allah. Saya ceritakan Bu, ini kisah nyata. Ada di salah satu kajian kami di daerah Jakarta Timur. Saya habis menyampaikan kajian. Ada bapak-bapak tanya, Ustadz, saya punya tetangga. Sepanjang hidupnya tidak pernah sholat. Setelah itu diajak umroh sama keluarganya. Padahal saya tahu dia tuh nggak pernah sholat. Dia umroh Ustaz, padahal nggak pernah sholat. Umroh beliau. Setelah umroh beliau sholat. Setelah umroh tidak lama 1-2 hari meninggal dunia. Kita sebagai tetangganya nyolatin atau tidak nyolatin? Jangan dijawab dulu. Saya yang jawab. Maka pada saat itu saya ngomong, Pak, dia setelah umroh sholat atau enggak? Waktu umroh sampai dia pulang. Wah, kalau itu saya belum tahu Ustaz. Kalau gitu tabayun dulu sama keluarganya. Tabayun, tanya sama keluarganya, maaf saya mau tanya. Ini kan bapak sepanjang hidupnya tidak sholat. Iya. Lalu umroh, betul. Pas umroh sholat. Habis umroh sholat. Dan diwafatkan ketika sudah sholat. Coba Bu. Kalau ada kayak gini, kita kan tidak bisa mengatakan, wah nggak enak banget ya kayak gitu ya. Itulah rahmatnya Allah yang tiada batas. Sepanjang hidupnya tidak sholat Bu. Kira-kira 2 pekan sebelum meninggal dunia diatur oleh Allah umroh. Sholat. Dan ketika sudah sholat baru dimatikan oleh Allah. Allah mampu nggak mematikan dia 3 pekan sebelum umroh? Mampu. Allah mampu nggak mewafatkan beliau 1 bulan sebelum umroh? Kecil. Tapi kenapa Allah tidak mewafatkan pada saat itu? Itulah rahmatnya Allah yang tidak bisa kita logika Bu. Makanya rahmat Allah itu luas sekali. Dan janganlah kita memutuskan harapan manusia terhadap rahmatnya Allah. Apalagi memutuskan harapan diri kita kepada rahmatnya Allah. Oh enggak bisa, enggak boleh. Saya pernah ceritakan ya Bu, ada laki-laki dalam riwayat Muslim. Ada laki-laki banyak dosa. Ketika dia sadar dia banyak dosa, maka dia mulai sadar bahwasanya kematiannya sudah mulai dekat. Lalu pesan berwasiat sama keluarganya, nanti kalau saya mati dibakar ya. Keluarganya nanya, kenapa kamu kayak gitu? Tidak apa-apa, pokoknya dibakar aja. Kalau sudah jadi abu, jangan ditabur di atas permukaan bumi. Terus bawa ke tengah lautan. Sebar ketika ada gelombang. Ya keluarganya karena sayang sama dia ya melakukan, meninggal dunia, dibakar. Setelah dibakar jadi abu, setelah jadi abu dibawa ke tengah lautan, ketika ada gelombang disebar, diceraikan itu abu-abu itu oleh gelombang. Pada saat sudah diceraikan oleh gelombang, dia sudah berada di alam barzah, kun fayakun jadi manusia lagi di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu wasiatnya pengen dibakar? Jadi abu, disebarkan ke tengah lautan, diceraikan gelombang. Perhatikan jawabannya.
Ya Allah, saya ini banyak dosa. Maksiat saya banyak. Dan saya pesan sama keluarga saya supaya saya dibakar jadi abu, supaya saya merasa bahwasanya engkau tidak mampu mengumpulkan aku jadi satu lagi. Dan supaya aku terlewatkan dari dari adab. Coba, itu goblok atau pintar itu? Goblok. Gimana ada manusia tidak yakin sama Allah yang mampu mengumpulkan, itu bodoh atau tidak bodoh? Bodoh. Tapi lihat Allah dengan rahmatnya. Allah mengatakan, goblok kamu, bodoh kamu, ngaji makanya. Enggak. Allah tanya, alasanmu apa melakukan itu? Orang itu berkata, alasanku karena takut dengan adab dan siksamu ya Allah. Gara-gara jawaban itu, Allah mengampuni. Memasukkan beliau ke surga. Habis ini pun gak usah wasiat dibakar ya. Artinya, ampunan itu segede itu, Bu. Kalaulah ada orang yang sempat meragukan Allah, dan nggak boleh loh, kita nggak boleh meragukan kekuasaan Allah loh ya. Kalau ada orang yang meragukan kekuasaan Allah bisa mengumpulkan, ternyata dapat ampunan karena takutnya sama Allah. Loh, kita ini masih yakin sama kesempurnaannya Allah ya atau tidak? Makanya jangan ragu, tetap menata hari-hari kita dengan meminta ampunan kepada Allah. Kenapa sih? Simple kok. Balik kepada Allah itu simple. Kamu dimaafkan, selesai urusan akhiratmu. Tapi kalau kamu gak selesai dimaafkan, susah. Ibu bertengkar sama suami, itu gak ngelihat masalahnya. Ngelihatnya itu apa? Ibu dimaafkan sama suami, enggak. Itu aja. Masalahnya berat, masalahnya jadi kecil seberat apapun kalau suami ibu sudah memaafkan. Tapi masalah kecil, tapi kalau suaminya nggak memaafkan, jadinya berat. Tapi kalau masalah berat, suaminya tetap senyum, nggak apa-apa. Apa sih yang aku nggak maafkan dari dirimu? Nggak ada masalah itu. Dan kita harus yakin bahwasanya kebaikan Allah itu sama dengan seluruh makhluk yang paling baik kita kumpulkan, itu masih jauh di bawah kualitasnya Allah di dalam mengampuni dan memaafkan. Coba ibu sebutin, manusia yang paling baik sekalipun. Wah, saya punya Ustaz. Saya pernah punya teman SMA baik banget Ustaz. Ditempeleng senyum gitu. Diinjek ketawa. Namanya siapa? Namanya Harjo Ustaz. Oke, kumpulkan Harjo. Saya punya Budi Ustaz, Budi, Agus, mungkin Agus. Kumpulin tuh seluruh orang baik di dunia ini. Yang ketika diapa-apakan itu mereka diem, mereka tetap memaafkan. Kumpulin itu. Semuanya kalau dikumpulin dari jin dan manusia, dikumpulin di satu bukit, masih di bawah kebaikan Allah ketika mengampuni manusia. Yang tidak baik itu kita. Sudah dosa, sudah maksiat, suruh minta ampun, diulur-ulur. Nah itu yang menjadi masalah kita, hidup tuh gelisah itu di situ. Karena kegelisahan itu bisa jadi, kegelisahan itu pasti. Karena ada urusan yang tidak beres. Ibu-ibu kalau ada masalah di satu masjid, itu pasti tidak nyaman ke masjid itu. Kenapa? Bukan masjidnya tidak nyaman, AC-nya dingin, karpetnya empuk. Tapi yang tidak nyaman itu karena ada pertengkaran yang belum selesai. Jadinya tidak nyaman, ya atau tidak? Ini ada ibu-ibu di sini nih. Misalkan ada dua orang yang nggak saling suka, itu pasti kalau masuk ke sini saling ngelihat. Dia duduk di mana ya? Oh di situ dia. Saya duduk di sono. No, contoh ketawa lagi kayak gini nih yang saya khawatir. Ya kan? Ada yang misal mbak itu di situ. Ya udahlah saya ngambil paling pojok. Ya atau tidak? Nanti kalau pulang cepet-cepet. Supaya nggak ketemu di tempat parkir. Kalau ketemu di tempat parkir, pura-pura buka handphone gitu. Ya. Untuk tahu yang buruk itu tidak harus jadi pelaku. Kondisinya nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman, Bu. Nah itu yang membuat kadang-kadang kalau ada nanti ibu yang tanya,
Ustadz, saya sering sholat kok masih gelisah ya Ustadz. Itu karena masih banyak dosa belum selesai, Bu. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Kita kapan selesainya? Gampang, minta ampunan. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, Bu, berat, Bu. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, bagaimana syariat tobat? Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum. Bunuh diri kalian itu, baru nanti Allah terima tobatnya kalian. Kita, Bu, tidak usah membunuh diri kita untuk bertobat sama Allah. Kita tetap disuruh untuk menjalani hidup, menikmati hidup. Tapi kita beristighfar sama Allah.